isu-isu etika yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan etika atau risiko pelanggaran etika, sehingga dapat menemukan kemungkinan adanya solusi dalam masalah tersebut. Selanjutnya, lembar persetujuan atau informed consent. Informed consent adalah sebuah serangkaian pernyataan yang disepakati dan ditandatangani oleh subjek penelitian sebelum subjek berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Creswell mengatakan informed consent dapat menjamin hak-hak dari subjek penelitian selama keterlibatan subjek dalam penelitian yang dilakukan. Sedangkan menurut Padgett menyatakan bahwa idealnya informed consent disusun sebelum penelitian dilakukan. Bahkan lebih bagusnya lagi dilakukan pada saat awal peneliti membina hubungan dengan subjek penelitian. Nah, selanjutnya ada perekaman dengan audio atau video serta pengambilan gambar. Nah, ketika dalam melakukan riset dengan data yang bersumber dari rekaman audio dan video atau serta melibatkan pengambilan gambar dari responden, maka sebaiknya hal itu dijelaskan kembali dalam isi informed consent. Sedangkan EPA menjelaskan walaupun penelitian tidak memiliki topik dan tema yang sensitif, pengambilan gambar maupun perekaman sebaiknya tetap menyatakan dalam informed consent, karena bisa saja di luar dugaan peneliti dan responden terjadi masalah sehingga mengganggu atau merusak nama baik peneliti maupun responden. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ini persetujuan institusional. EPA menyatakan perlunya dibuat persetujuan institusional oleh peneliti terhadap institusi terkait. Persetujuan institusional berisi tentang serangkaian informasi terkait dengan usulan-usulan penelitian yang akan dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan persetujuan sebelum melaksanakan penelitian. Yang diperbolehkan menggunakan informed consent. Yang pertama ada bila penelitian yang dilakukan diasumsikan tidak menyebabkan stres atau kerugian dan melibatkan studi tentang praktik pendidikan, kurikulum, atau metode manajemen kelas yang normal atau wajar-wajar dalam setting pendidikan yang umum dilakukan. Yang kedua ada bila penelitian menggunakan kuesioner anonim atau yang tidak mencantumkan nama atau identitas responden, yang tidak mengganggu nama baik, kondisi pekerjaan, finansial, maupun reputasi diri dari responden yang bersangkutan. Yang ketiga ada bila penelitian dilakukan dalam setting organisasi yang berhubungan dengan efektivitas kerja yang kerahasiaannya itu dilindungi. Yang keempat, bila hal tersebut diperbolehkan oleh hukum atau peraturan dinas terkait dengan penelitian dan pengembangan keilmuan. Selanjutnya ada hal yang harus sebelum dilakukan dalam penelitian itu, maksudnya ketika akan mendapatkan informed consent. Yang pertama, maksud penelitian, jangka waktu yang diperkirakan dan prosedur penelitian. Yang kedua ada hak untuk mengurangi dan menghentikan partisipan dari penelitian tersebut. Lalu ada yang ketiga, konsekuensi yang sudah dapat dilihat atau diperbaiki
diprediksi sebelumnya dengan mengurangi atau menghentikan partisipannya. Yang keempat, faktor yang sudah dapat dilihat atau diprediksi sebelumnya yang diperkirakan mempengaruhi kesediaan partisipan untuk berpartisipasi, misalnya resiko potensial ketidaknyamanan atau efek-efek yang tidak menyenangkan. Lalu yang kelima, manfaat prospek penelitian, dan keenam, batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga. Ketujuh itu insentif atas partisipannya, dan yang terakhir ke-8, siapa yang harus dihubungi bila ada pernyataan tentang penelitian itu dan hak-hak partisipan dalam penelitian. Lalu ada informan concern, subjeknya itu spesifik. Yang pertama ada anak-anak dan remaja yang di bawah umurnya itu 18 tahun. Kedua, lansia atau manula. Yang ketiga, subjek dengan gangguan mental. Dan yang keempat, subjek atau kelompok subjek lainnya. Slide selanjutnya membahas tentang apakah boleh berbohong. Apakah berbohong diperbolehkan? Jawabannya, metode pengambilan data kualitatif ini yang paling sering digunakan adalah wawancara dan observasi. Dalam melakukan wawancara, kejujuran peneliti terhadap subjek yang diwawancarai berkaitan dengan tujuan wawancara dan tujuan penelitian harus diutamakan. Dalam wawancara, khususnya wawancara penelitian kualitatif, peneliti diharuskan menjelaskan tujuan wawancara dan tujuan penelitian yang dilakukan serta keterlibatan subjek dalam penelitian yang akan dilakukan. Lalu akan tetapi pada kenyataannya tidak semua wawancara dalam penelitian kualitatif ini dapat menerapkan prinsip kejujuran. Untuk tema-tema tertentu yang bersifat sensitif, terkadang peneliti terpaksa harus tidak jujur atau terpaksa harus berbohong. Karena jika peneliti tersebut jujur, maka data akan dapat diperoleh bukanlah data yang sesungguhnya, menggambarkan kondisi yang sebenarnya, tetapi merupakan data yang sifatnya itu manipulatif dan mengandung unsur sosial desirability yang tinggi. Sebagai contoh dalam kasus ini, misalnya seorang peneliti kualitatif hendak melakukan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap kasus malapraktik aborsi yang dilakukan seorang dokter yang tidak bertanggung jawab. Setelah melakukan serangkaian persiapan dan strategi pendekatan yang tepat dan efektif, akhirnya peneliti tersebut berhasil dalam melakukan wawancara kualitatif. APA style. Nah, jadi kepanjangan APA ini yaitu American Psychological Association. Jadi style pada umumnya digunakan untuk mensitasi sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi ini yaitu menggunakan APA style edisi revisi ke-6. Nah, jadi terdapat 5 prinsip umum yang dikemukakan oleh APA terkait kode etik profesional di disiplin ilmu psikologi, yaitu yang pertama ada beneficency and non-maleficency, yang berarti murah hati dan tidak mencelakai. Dan yang kedua itu ada fidelity and responsibility, yaitu yang berarti, dan yang ketiga ini yaitu ada integrity, yang berarti integritas. Dan yang keempat ada justice, yaitu yang berarti keadilan. Dan dignity, yaitu yang berarti menghormati hak dan kehormatan orang lain.
Nah, jadi dalam format ini yang pertama ini yaitu standar kertas berukuran 8/1/2 kali 11 inci atau A4 yang terdiri dari 80 gram dan berwarna putih. Selanjutnya ada margin kertas atau dokumen sisi kiri atas dan bawah 4 cm dan sisi kanan 3 cm. Dan selanjutnya yaitu teks spasi ganda atau double page dan menggunakan jenis font New Time Roman atau termasuk kutipan, catatan, dan daftar pustaka. Dan semua halaman jadi teks spasi ganda atau double page ini dan menggunakan jenis font New Time Roman atau termasuk kutipan, catatan, dan daftar pustaka yang berukuran 12. Selanjutnya semua halaman harus mencantumkan nomor halaman di pojok kanan atas masing-masing halaman yang jaraknya 3 cm dari batas atas. Dan yang selanjutnya yaitu halaman abstrak berada pada halaman setelah halaman judul. Nah, abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal, dan maksimum 250 kata. Selanjutnya kutipan langsung maksimum 60 kata. Dan kutipan langsung lebih dari 40 kata ditulis terpisah dari teks yang menjorok ke dalam 1 cm, spasi tunggal, dan rujukan ditulis pada akhir kutipan, lengkap dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman asal kutipan. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kutipan langsung kurang dari 5 baris ditulis pada tubuh teks dengan tanda kutip, diapit tanda kutip. Dan kutipan tidak langsung, dan selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung ditulis pada tubuh teks, dilengkapi dengan rujukannya. Nah, jadi APA style memiliki dua bagian utama dalam penulisan citasi. Nah, yang pertama ini ada mengutip dalam teks atau in-text citation, yaitu mengarah pembaca untuk menemukan informasi utuh sumber kutipan dalam daftar pustaka yang digunakan penulis. Nah, dan yang kedua ini ada daftar pustaka atau bibliografi atau list of referensi yang mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi daftar pustaka secara utuh tentang keseluruhan sumber informasi yang dirujuk penulis. Nah, jadi halaman daftar pustaka atau referensi ini yang pertama, semua karya yang dikutip dalam penulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka. Dan yang kedua ini daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian penulisan. Dan yang ketiga ini ukuran margin seperti pada halaman penulisan. Yang keempat yaitu judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak dicetak miring atau tanda kutip. Yang kelima, kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama dan proper noun pada judul. Nah, jadi yang keenam ini yaitu ada jarak antar karya atau pustaka 2 spasi. Dan yang ketujuh ini indent pada baris kedua dengan jarak 1/2 inci. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, daftar pustakanya harus disusun berdasarkan alfabet.